Ini ukurannya sekitar 17,5 teman-teman. Nih, dari pojok ini sudah mentok sini. Ini perkiraan 17,5. Nah, ini teman-teman, kalian lihat sendiri. Nih perbedaan tangan ya. Ini tangan. Terus ini warna si ikan. Merah atau oranye bener-bener pekat. Tuh beda kan? Dan yang sering banyak ditanyakan yaitu mengenai lampu. Itu sangat banyak sekali yang ditanyakan. Bang, lampu 24 jam. Bang, lampu berapa jam? Bang, dari jam berapa hidupnya lampu yang abang lakukan pada saat treatment ikan? Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Mifada Hobi. Pada video kali ini saya akan update perkembangan Cana Maru yang sering banyak ditanyakan. Yaitu, bang ini harganya berapa, bang dijual apa enggak, bang ukurannya berapa, bang sudah pernah ikut kontes enggak ikan yang itu, bang sudah dapat piala apa enggak. Pokoknya banyak pertanyaan ikan yang ini teman-teman. Dan ikan yang ini kemarin posisinya ada di tank ini, tapi sekarang sudah pindah tank dan sekarang sudah diganti dengan ikan yang baru progres lagi dari kecil. Ikannya yang mana? Sebentar saya buka di Instagram. Beberapa waktu lalu saya posting di Instagram. Jadi teman-teman nanti bisa lihat perbedaannya sekarang ikannya seperti apa yang terbaru. Nah, coba kameramen mendekat. Nih ikan yang ini. Coba kalian perhatikan. Nah, sebentar, ini saya update atau posting di Instagram tanggal 5 Agustus. Tanggal 5 Agustus 2023. Sekarang Agustus, September, Oktober. Berarti sekitar 1,5 bulan. Dan penampakan ikannya, coba kameramen ke sini. Biar lebih jelas ya. Nah, ini penampakan ikannya teman-teman. Ikannya masih warna badannya masih putih ya. Teman-teman bisa lihat sendiri nanti di Instagram. Coba saya putar terlebih dahulu. Jadi teman-teman bisa lihat bentuk barnya seperti ini. Oke, sudah jelas kameramen. Nah, itu. Ini warna badannya masih agak pucat ya. Oke, sekarang saya lanjutkan. Tuh, sudah sangat jelas. Nah, ini red, tapi rednya juga sudah dipindah. Oke, sekarang posisi ikannya ada di sebelah sini. Dan kondisi ikannya sekarang seperti ini, teman-teman. Tuh, sudah sangat oranye ya. Untuk size-nya ini masih kecil. Tuh, sudah sangat oranye. Untuk lebih jelasnya, karena ini cahayanya masih kurang mendukung, lampunya saya menggunakan lampu yang murah. Ini ada di atas dan jaraknya juga jauh. Sekarang mau saya tambah lampu. Jadi biar kalian itu lihatnya real. Ini ada lampu sebelah sini, saya ambil terlebih dahulu. Ini lampunya. Kalau lampu yang ini biasanya cerah ya, tapi ada warna birunya yang ini. Karena kebetulan saya nggak ada lampu lagi yang benar-benar putih polos yang terang. Oke, tapi colokannya kemana? Kok nggak ada? Saya ambil colokan terlebih dahulu. Nah, ini sudah dapat colokannya. Saya pasang terlebih dahulu. Wesh, ikannya kaget. Nah, kondisi ikannya seperti ini teman-teman. Ini barusan agak kaget ya, karena kasih lampu atau pasang lampu sebentar, biar lampunya lebih agak ke depan. Tuh bener-bener oranye ya. Dan warna barnya ini sangat pekat, cabung tiap bar ngisi. Dan corak batiknya itu juga cakep atau tegas. Itu di bagian ekor juga, coba ngadep ke sini dulu. Di bagian ekor juga batiknya, padahal saya itu tidak treatment batik.
Itu di bawah perut ini malah mengarah ke oranye pekat. Itu bagian di area perut ini teman-teman, itu malah mulai memerah, bukan oranye lagi. Warna dorsal ekor sama anal itu hitam. Oke, sudah sangat jauh perbedaannya ya. Jadi ini benar-benar real. Karena ini kaget, coba saya pancing terlebih dahulu mentalnya menggunakan patung. Ini sebenarnya galak sih, cuman barusan itu kaget. Tuh, gigit kaca juga. Nih sebentar. Ini bener-bener oranye, matanya juga merah. Tuh, sangat jelas ya perbedaannya. Untuk settingan yang saya gunakan untuk Channa Yellow Centaurum yang ini, akuariumnya yang saya pakai ukuran 30 kali 20 dan pasirnya saya menggunakan pasir malang merah yang biasa ya. Dan itu ada campuran hitam-hitamnya kayak gitu. Ini galak ya. Dan di area belakang, itu coba kameramen, itu area belakang saya tidak menggunakan background. Di sebelah samping sini saya menggunakan sekat karena di sebelah sini ada ikan. Jadi biar nggak flaring, ada sekat warna hitam. Sebenarnya mau menggunakan sekat warna putih juga nggak masalah. Cuman kebetulan adanya sekat yang saya pakai ini warna hitam, ya wes saya pakai itu aja teman-teman. Dan untuk lebih memastikan ini ikan ukuran berapa, kebetulan di sebelah sini ada bak yang sudah ada meterannya atau ada penggarisnya. Oke, teman-teman nanti bisa lihat secara pasti ukuran ikan ini ukuran berapa, karena juga belum pernah saya ukur kering teman-teman. Terkadang kalau saya ketika mau ukur kering, saya kadang kasihan. Kalau cara yang lebih baik untuk mengukur ikan itu biasanya menggunakan plastik, kasih air sedikit, habis itu lalu diukur. Tetapi saya pribadi terkadang itu malas dan juga nggak suka ribet. Saya biasanya tinggal ambil serok, ya wes diukur langsung seperti ini. Biasanya yang saya takutkan ketika langsung saya serok, kemudian langsung saya ukur dengan bak seperti ini, ditakutkan ada sirip, dayung, atau ekor yang sobek. Nah, habis itu mentalnya pasti down. Meskipun pakai plastik juga sama sih sebenarnya kalau mengenai mental. Cuman yang ditakutkan itu ketika pada saat dimasukkan ke bak sini atau misalnya ada sisa-sisa pasir, itu juga sangat berpengaruh. Takutnya juga bisa melukai si ikan, teman-teman. Oke, demi kalian mau saya serok ikan yang ini biar lebih pasti ukuran berapa, karena ini warnanya, barnya juga sangat pekat. Sebentar, mau saya ukur kering. Kalau soal stres pasti stres ya ikannya. Sebentar, saya pelan-pelan aja. Wish. Kotorannya sudah sangat banyak ya. Wah, sebentar, sebelum diukur. Nah, ini teman-teman, kalian lihat sendiri, ini perbedaan tangan ya. Ini tangan, terus ini warna si ikan, merah atau oranye bener-bener pekat. Tuh beda kan, penampakan ke tangan, dan di bawah perut itu juga sudah sangat oranye. Dan pada saat kondisi ikan stres seperti ini, warna barnya masih sangat pekat teman-teman. Itu di area sampai bagian kepala itu juga sangat oranye parah ya. Dan untuk memastikan size-nya, sekarang kita lihat sama-sama ukurannya berapa. Yuk dipastikan yuk. Bener-bener oranye. Kalau apalagi lihat langsung ini oranye parah. Yuk ngadep ke sana kawan. Yuk ke sana. Nah, ini ukurannya sekitar 17,5 teman-teman. Nih, dari pojok ini sudah mentok sini. Ini perkiraan 17,5. Oke, ikan yang sekecil ini itu ya tinggal nunggu hoki saja. Ketika kalian terutama yang sering ke mall atau sering jalan-jalan ikut kontes
ya bisa diandalkan. Oke, sekarang saya masukkan lagi si ikan ini. Ukurannya sekitar 17,5. Dan untuk treatmentnya seperti biasa, kalau kalian sering ngikuti di channel Mifada Hobi, kita treatment ikan itu juga nggak aneh-aneh. Dan untuk tempatnya, ini di luar rumah, tetapi saya bisa katakan ini di indoor untuk progresnya. Karena apa? Di sini nggak ada bias matahari dan juga posisinya benar-benar full indoor. Jadi ini full tidak terkena cahaya. Dan yang sering banyak ditanyakan yaitu mengenai lampu. Itu sangat banyak sekali yang ditanyakan, Bang, lampu 24 jam, Bang, lampu berapa jam, Bang, dari jam berapa hidupnya lampu yang Abang lakukan pada saat treatment ikan. Dan bagi teman-teman yang nonton di channel Mifada Hobi itu dari awal itu sudah tahu ya. Dan untuk pemakaian lampu di tempat saya itu di galeri Mifada Hobi, karena lumayan pemakaiannya. Jadi untuk semua cana saya hanya menghidupkan lampu pada saat saya ngasih makan, pada saat ada tamu, pada saat ada yang mau lihat ikan. Selebihnya saya matikan lampu, teman-teman. Alasannya apa? Kalau saya hidupin semua lampu, apalagi ikan yang ada di galeri Mifada Predator Fish itu ada ratusan, bisa juga sampai ribuan ekor. Kalau dihidupkan semuanya, mau habis berapa biaya lampunya tiap bulan. Belum lagi operasional seperti pakan, terus kemudian operasional seperti pekerja. Biaya lampu itu pasti membekak, teman-teman. Jadi untuk lampu saya hidupkan kapan saya mau, itu aja. Jadi nggak ada patokan. Kadang beberapa hari, kadang saya tidak hidupkan lampu kalau saya tidak butuh. Contoh misalnya saya ketika ngasih makan pada saat hanya siang hari, jadi karena tidak membutuhkan lampu karena cahayanya sudah cukup, ya wes, saya beberapa hari itu tidak hidupin lampu, itu saja. Jadi nggak ada patokan. Ini khusus saya pribadi selama treatment ikan cana. Jadi saya tidak menggunakan atau tidak mewajibkan lampu harus 24 jam. Dan bagi kalian mungkin baru tahu channelnya Mifada Hobi, bagaimana pola treatment atau pakan yang saya gunakan. Sebentar saya ambil terlebih dahulu senjatanya. Ini sudah saya ambil. Saya menggunakan ekstrak ketapang dari Bridge. Ini benar-benar pekat. Dan untuk pakannya sendiri saya menggunakan Maggot Red Shaker. Ini produknya dari Bridge semua, teman-teman. Nanti bagi kalian yang ingin mendapatkan pakan dan juga ekstrak ketapang ini, itu saya taruh linknya di kolom deskripsi. Sekarang saya mau contohkan untuk pola atau treatmentnya. Untuk maru, saya biasakan menggunakan ekstrak ketapang pekat. Karena ini akuarium yang saya pakai ukuran 30 x 20 x 20. Ini sebentar saya tuang terlebih dahulu. Saya pekatin. Tuh bener-bener pekat ya. Saya biasanya tuang keseluruhan sampai benar-benar pekat. Tapi karena ini sudah sangat pekat, jadi saya sisain aja, teman-teman. Ikannya juga sudah nggak kelihatan. Coba lihat kameramen, itu sudah nggak kelihatan. Jadi sudah gelap. Jadi untuk mengorenkan si cana Yellow Centaurum yang size-nya sekitar 17,5, itu butuh waktu sekitar 1,5 bulan, teman-teman. Jadi kondisi awal saya posting di tanggal 5 Agustus 2023 dan kondisinya saat ini sudah benar-benar cakep. Dan itu juga banyak pertanyaan, Bang, berapa lama menggunakan Maggot Red Shaker dan ekstrak ketapang dari Bridge itu warnanya sudah bisa naik? Jadi jawaban saya itu tidak bisa memastikan berapa lama, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, 2 bulan, karena banyak faktor yang mempengaruhi. Bisa dari cara treatmentnya, bisa dari air juga tidak sama, bisa juga pH atau TDS-nya juga tidak sama, terus kemudian suhu juga tidak sama, dan pola pemberian pakan juga tidak sama, teman-teman. Dan juga salah satu faktor penting yaitu gennya juga nggak sama. Jadi saya tidak bisa memastikan berapa lama menggunakan Maggot Red Shaker
dan ekstra ketapang dari breed itu warnanya sudah bisa naik seperti itu. Dan faktor usia ikan itu juga menentukan kualitas ikan. Jadi kalian selama treatmentnya benar ya wes, kalian silakan dilanjutkan saja, tunggu sabar dan lihat proses perkembangan si ikan itu sendiri. Dan untuk pola pemakaian pakannya itu 2 kali sehari, bisa juga 1 kali sehari. Kalau 2 kali sehari menggunakan My Goat Earthshaker ini itu pagi sama malam, tetapi porsinya itu sedikit. Jangan sampai ikan itu buncit. Tapi misalnya kalian salah satu orang yang tidak rajin untuk ngasih pakan atau merawat ikan, ya nggak apa-apa dikasih pakan 1 kali sehari. Porsinya ditambah, tapi jangan sampai buncit perut ikan gitu loh. Jadi untuk My Goat Earthshaker itu bentuknya gepeng dan warnanya merah pedas. Nah seperti ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk update si Channa Yellow Centaurum. Barusan sudah diukur kering, ukuran sekitar 17,5, tapi warnanya sudah oranye, di bawah perut itu sudah mulai mengarah kemerahan bahkan, terus warnanya bercabung tiap bar ngisi dan batiknya juga ada teman-teman. Oke, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Semangat selalu progresnya dan saya doakan semoga selalu sukses progresnya teman-teman. Oke, yuk lanjut di video berikutnya.